Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin acara serah terima jabatan Wakapolri dari Komjen Pol Gatot Edi Pramono kepada Komjen Pol Agus Andrianto yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta 3 Juli 2023. Komjen Pol Agus Andrianto sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim. Kapolri menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto menggantikan Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang memasuki masa pensiun pada 28 Juni 2023. Komjen Pol Agus Andrianto merupakan lulusan Akpol tahun 1989, memiliki pengalaman di bidang reserse. Komjen Agus pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara pada 2017 hingga 2018 dan Kapolda Sumatera Utara tahun 2018 hingga 2019. Sebelum menjabat sebagai Kabareskrim pada Februari 2021, Komjen Agus menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri periode Desember 2019 hingga Februari 2021. Polri menggelar acara Purna Tugas Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono di Auditorium PT IKA Senin 3 Juli 2023. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memimpin acara tradisi pelepasan Purna Tugas dari Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono kepada Komjen Pol Agus Andrianto. Suasana haru terlihat saat Komjen Pol Purnawirawan Gatot berbicara di podium. Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono sempat menahan tangis saat mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta Ibu yang sudah merancang kegiatan ini. Saya sangat terharu, Pak. Bahkan tadi pemutaran film lagu pilihan itu membuat saya tidak bisa berkata. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama almarhumah istri saya minta maaf kepada Ibu Ketua dan seluruh Ibu Bayangkari khususnya. Kalau ada perbuatan, perkataan, tingkah laku dari istri saya yang mungkin keliru, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, karena bagaimanapun almarhumah istri saya sama dengan saya adalah manusia biasa. Tapi pada intinya kami berdua dan keluarga ingin mengabdikan diri kami secara tulus kepada institusi ini, institusi Polri, untuk kemajuan Polri. Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono mengungkapkan masa dinasnya di Polri selama 35 tahun penuh dengan kenangan. Pengamanan pemilu 2019 menjadi salah satu peristiwa yang sulit untuk dilupakan. Banyak masa-masa sulit yang kita hadapi, mulai dari pemilu 2019 sampai dengan hari ini. Ada di mana kita bersama-sama harus menghadapi situasi untuk organisasi kita, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita hadapi bersama-sama. Suasana perpisahan berubah menjadi lebih hangat. Komjen Pol Purnawirawan Gatot dan keempat anaknya menyanyikan sejumlah lagu di depan Kapolri dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri, hingga Kapolda yang hadir di lokasi. Di akhir salam perpisahannya, Komjen Pol Purnawirawan Gatot mengatakan akan kembali ke masyarakat usai purna tugas. Beliau mengatakan kecintaannya kepada Polri tidak akan hilang. Bagaimanapun darah saya dan darah anak-anak saya sampai saya bisa begini adalah karena Polri. Jadi meskipun saya pensiun, saya tetap akan menjaga Polri sampai kapanpun, dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan buat saya bisa berdinas selama 35 tahun.
Komjen Pol Purnawirawan Gatot menutup salam perpisahannya dengan analogi senja di sore hari. Saya bersama anak-anak saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi terima kasih, dan dalam satu rangkaian kata saya ingin menyampaikan bahwa senja itu mengajariku untuk menerima segala perpisahan meski itu berat. Namun aku yakin esok hari akan ada pagi yang lebih indah. Terima kasih. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono selama 3,5 tahun menjadi Wakapolri yang telah menjalankan tugas dengan baik. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Asuh, Pak Gatot. Saya kira begitu banyaklah catatan tentang apa saja yang sudah diperbuat oleh beliau. Hampir 3,5 tahun beliau menjabat sebagai Wakapolri, di mana di dalam perjalanannya pun kita semua melihat mulai dari awal beliau berdinas, kemudian masuk di masa-masa sulit di tahun 2019. Ada satu beliau sempat mengawali Satgas Nusantara, yang kemudian ini menjadi fondasi untuk kegiatan politik sistem yang tentunya sekarang ini kita aktifkan kembali untuk menghadapi pemilu 2024, dan ini bagian dari apa yang pernah beliau torehkan, dan kita semua tentunya akan melanjutkan itu. Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono menjabat sebagai Wakapolri sebelum purna tugas. Jabatannya digantikan oleh Komjen Pol Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 5 Juli 2023. Renovasi penambahan fasilitas Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran mulai dari penambahan ruang IGD, ruang rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan poli. Kapolri berharap revitalisasi Rumah Sakit Bayangkara ini dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan juga bagi masyarakat, dan berkomitmen menjadikan Rumah Sakit Bayangkara sebagai one-stop service dengan fasilitas rumah sakit yang lengkap. Meresmikan yang pertama Rumah Sakit tingkat 2 Mas Kadiran yang baru saja direnovasi, dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan tidak hanya anggota namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara. Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek, mulai dari penambahan ruang IGD, kemudian penambahan ruang rawat inap, kemudian penambahan pelayanan poli, rawat jalan, dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap. Jadi saya kira dengan luasan yang ada, ini bisa terus diekspan. Kemudian juga harapan kita bisa ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti bisa berubah atau bisa naik tingkat dari tingkat 2 menjadi tingkat 1. Dan harapan kita tentunya rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga pelayanan umum untuk masyarakat, sehingga keberadaan rumah sakit tingkat 2 Mas Kadiran ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita upayakan ini menjadi one stop service, artinya yang dirawat di sini tidak perlu dirujuk ke tempat lain, tapi nanti dokternya, tadi ke Pak Kapus Dokter sudah kita minta untuk program ini betul-betul terdukung. Jadi
manakala dibutuhkan dokter rujukan dari pusat, maka dokternya yang didatangkan, sehingga tidak perlu pasiennya yang berpindah. Saya kira ini menjadi salah satu program yang bagus dan tentunya betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal. Diharapkan keberadaan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran ini bisa dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meresmikan Mako Polres Tapanuli Selatan, Polda Sumatera Utara. Didampingi Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak. Turut hadir pada acara peresmian sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan pejabat utama Polda Sumatera Utara. Kapolri berharap dengan adanya Mako Polres di Tapanuli Selatan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan Harkamtibmas di wilayah Tapanuli Selatan. Mengandung maksud bahwa di satu sisi keberadaan Polres Tapanuli Selatan dan juga untuk personil-personilnya didukung penuh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu tentunya tadi saya pesankan, karena harapan dan dukungan yang begitu luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, tentunya polisinya pun juga harus memberikan pelayanan sebagai bentuk wujud terima kasih dengan memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga Harkamtibmas dan melakukan penegakan hukum yang tegas, humanis, namun berkeadilan. Sehingga tentunya keberadaan Polres Tapanuli Selatan ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa aman, merasa tenang, bisa bekerja dengan tenang, dan tentunya pertumbuhan ekonomi di wilayah Tapanuli Selatan juga bisa berjalan. Sinergitas dengan TNI, dengan seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi salah satu kunci untuk semuanya bisa terwujud. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan Mako Polres bersumber dari APBD serta CSR dari masyarakat yang diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan.